ya Pak. Jadi saya baru saja tiba di stasiun Gambir. Belum bilang selamat pagi ya? Selamat pagi arek-arek semuanya. Saya baru saja tiba di salah satu stasiun besar di kota Jakarta. Dan di perjalanan kali ini saya pengen membuktikan ya, ada dua kereta membawa brand Argo. Sebut saja Argo C dan Argo D. Berangkat dari Jakarta selisih 20 menit ya. Argo C berangkat lebih awal, tapi tiba di Cirebonnya malah lebih lambat 7 menit dibandingkan Argo D. Kok bisa gitu ya? Masa sama-sama kereta Argo saling sikut-sikutan? Jadi kita nikmati perjalanan hari ini dengan Argo Cirebon menuju ke kota Cirebon. Cirebon. Biasanya penumpang-penumpang kereta itu kan memadati perjalanan kereta api di sekitaran weekend ya, di akhir pekan. Tapi kayaknya sekarang udah nggak berlaku sih. Weekdays pun penumpang kereta api rame. Buat yang mau masuk ke dalam stasiun, kalian bisa cetak boarding pass, tapi tidak bisa boarding melalui pintu selatan ya. Karena pintu selatan ini hanya dikhususkan bagi penumpang yang sudah terregistrasi face recognition boarding gate. Jadi buat yang sudah mendaftar tinggal masuk aja dan langsung scan wajah dan tada, welcome. Dari papan ini sudah sedikit terspil ya kereta yang akan saya naiki tadi, Argo C dan Argo D yang saling sikut-sikutan sampai Cirebon. Jadi daripada bengong ya kan, di bawah mau ngapain, nggak sarapan juga, nggak nongkrong juga, ya udah langsung naik ke atas saja ke peron keberangkatan. Bisa lihat kereta kan lumayan kalau di atas ini. Rencana keberangkatan Argo Cirebon melalui jalur 4, Argo Dwi-Pangga jalur 3 ya. Berdampingan. Beda keberangkatan 20 menit saja. Setelah semalam diguyur hujan cukup deras, terkini cuaca di Jakarta cukup cerah ya pagi ini. Dan ini adalah situasi di peron jalur 3 dan 4, Stasiun Gambir di lantai teratas. Kereta Argo Cirebon yang akan saya naiki hari ini adalah keberangkatan pertama dari Gambir yang merupakan kereta datangan dari arah Cirebon. Jadi di dalam satu hari terdapat 4 kali pemberangkatan Argo Cirebon dari arah Jakarta. 2 hanya sampai Cirebon dan 2 sampai Tegal. Jadi ada yang berangkat pukul setengah 9 pagi sampai Tegal, kemudian pukul 10 pagi itu sampai Cirebon. Yang jam 6 sore sampai Tegal dan yang jam 8 malam hanya sampai Cirebon. Jadi dibagi-bagi ya, ada 2 keberangkatan untuk sampai ke Tegal dan 2 keberangkatan sampai ke Cirebon. Menyambut rangkaian Raja Utara yang baru tiba dari arah Jakarta Kota, ini adalah rangkaian Argo Bromo Anggrek, keberangkatan stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Argo Bromo Anggrek ini sudah pakai rangkaian New Generation, spesialnya livery ombak warna pink ya, sebelum berganti mungkin nanti. Ini corak aslinya anggrek meskipun sudah kehilangan bunga anggreknya. Dan ini adalah armada luxury, tapi luxury generasi pertama ya, luxury sleeper. Jadi ini belum new generation. Ini baret-baret kenapa pula sih? Masa bisa gini sih? Ini kenapa ini? Silakan
Nah, itu Rek, Argo Cirebon dari arah Cirebonnya masuk jalur 4 ya. Cirebon baru saja masuk di jalur 4 stasiun Gambir, tapi biarkan penumpangnya turun dulu ya, baru nanti naik. Kalau nggak salah ingat, hari ini saya akan naik di ekonomi 1, nomor besar, yang artinya saya akan duduk maju. Penumpangnya rame, dan saya bakalan duduk di sini. Saya itu lupa ya, kalau kereta model New Image kayak gini tuh, di ujung-ujung rak bagasinya sempit banget. Tas saya yang segini tidak muat. Taruh bawah aja. Waduh. Ekonomi 1 rupanya merupakan armada ekonomi New Image yang pertama, nomor serinya 1601 ya, bener-bener urut 1 yang pertama banget. Dan kereta ekonomi ini berkapasitas 80 penumpang, konfigurasi kursi 22, separuh kapasitas maju, separuh kapasitasnya mundur. Ini kayaknya sudah sedikit dimodifikasi ya. Harusnya New Image itu dulu tidak reclining, tapi sekarang sudah reclining. Ada tuas recliningnya, jadi lumayan ya, nggak tegak-tegak banget. Kemudian, biasalah, di bagian kaki itu terhalang palang besi, jadi agak susah buat selonjoran. Kemudian ya standar fitur dan fasilitas ya, pencahayaan, rak bagasi kabin di ujung-ujung itu sempit, kalian harus ingat, perhatikan juga. Kemudian apa, jendela-jendela sudah dilengkapi window shade, meskipun jendela ujung itu tidak bisa ya, karena jendela darurat, tidak ada roller blind-nya. Aduh, kenapa nih serang? Terus ada meja kecil, ada colokan listrik, dan ada tempat gelas atau botol ya di belakang kursi penumpang depan. Dan toiletnya ada di masing-masing ujung. Tidak terkumpul di satu ujung, tapi di masing-masing ujung ada 2 jumlahnya. Biasanya tuh saya lebih sering naik kereta api di area-area belakang ya. Misalnya kalau di Cirebon ini biasanya saya ngambilnya di ekonomi 4, tapi hari ini tumben-tumbenan saya ngambil di ekonomi 1, dan itu ternyata berada langsung di belakang lokomotif ya. Nggak ada pembangkit, kita nunggu lokomotifnya disambung. Selamat pagi. Informasi rangkaian kereta api Argo pada tujuan akhir stasiun Solo Beriman di Cirebon. Dari stasiun Solo Beriman pada pukul 8.50 saat ini kereta api Argo pada berangkat stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Gambir. Selamat datang di kereta api Argo Cirebon yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tegal. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 9 menit.
Kereta Argo Cirebon sudah meninggalkan stasiun Gambir ya. Dan kalau tadi mendengar pengumuman, kereta ini menempuh perjalanan sekitar 4 jam untuk sampai Tegal, maka kalau saya turun di Cirebon, kereta Argo Cirebon membutuhkan waktu kurang dari 3 jam atau tepatnya 2 jam 55 menit ya. Dan kesan pertama saya naik di ekonomi 1, kalau secara suspensi sih tidak seburuk yang saya bayangkan sebagaimana new image yang lain ya. Ini masih cukup halus, cukup nyaman sih sampai saat ini, sejauh ini. Dan pengaturan suhu kabin juga cakep banget, sejuk. Dan senangnya berada di ekonomi 1, berada langsung di belakang lokomotif itu, mendengarkan suara bong-bong sepanjang perjalanan. Duduk di kursi ujung nomor 20 Delta. Iya, bener 20 Delta. Kebetulan secara random saya mendapatkan arah maju. Beruntung sekali di perjalanan hari ini. Posisi saya mendapatkan separuh tembok dan separuh jendela. Ini buat kalian yang duduk di sini di perjalanan malam enak banget karena bisa tidur nyender ya. Dan buat di perjalanan siang ya, meskipun memang jendelanya harus berbagi dengan penumpang di depan, tapi nggak perlu khawatir bakalan ditutup gordennya. Misalnya penumpang depan kepanasan, silau ditutup, soalnya di jendela ujung ini nggak ada rollerblade-nya, jadi aman. Ini posisi yang lumayan enak ya. Cuman masalahnya yaitu tadi area bagasinya yang dapat sempit kalau di ujung-ujung. Dan saya lupa bilang ya, tadi first impression naik ekonomi 1 ini saya berada persis di atas roda kayaknya, dan mendapatkan musik tambahan Dolby Atmos katanya. Suaranya kayak roda benjol, tapi untungnya tidak mempengaruhi suspensi. Tuku. Jadi tidak bisa berharap banyak dengan kereta Argo yang satu ini ya, karena tidak melintas langsung stasiun Bekasi. Saat ini kita terhenti di stasiun Bekasi. Kita singgahnya sebenarnya kayaknya sekitar 2 menit saja, tapi si Argo Cirebon ini datang lebih awal. Mungkin karena udah lewat jam kerja ya, jadi stasiun Bekasi tidak seramai biasanya. Bekasi itu penumpang KRL atau komuter lainnya tuh rame banget. Pagi selada sarapan Islam, pagi sarapan teh. Ada tambah lagi rotinya sekalian, jadi 10.000. Barusan sudah beli teh dari layanan keliling restorasi ya. Dan ini adalah teh jasmine, teh reguler. Ternyata di perjalanan Argo Cirebon ini tidak ada teh premium. Ini harganya lebih murah ya, harganya 10.000. Dan seperti biasanya ya, kalau sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Dan berhubung belum sarapan, saya ini sudah beli roti tadi waktu sebelum naik. Dan karena rotinya sudah cukup manis, makanya saya pengen menikmati upacara minum tehnya dengan teh tawar ini tanpa gula. Mari ngeteh. Jadi sebagaimana layaknya minum kopi tanpa gula, ternyata minum teh itu juga bisa dinikmati tanpa gula. Ini rasanya juga lumayan. Kalian udah pada sarapan belum? Karena perjalanan cuma sekitar 3 jam, kayaknya saya sarapan roti sudah cukup ya, nanti bisa lanjut makan siang. Roti isi 3, nggak tahu dapat yang coklat, keju, atau susu. Beli nasi kampek.
Teh ini juga paduan yang sempurna. Isian apa ini? Dapat yang coklat. Jadi kalau di awal tadi saya sempat bilang ya suspensinya masih lumayan halus ya. Tapi begitu digeber kecepatan tinggi, terus lewat sambungan rel atau wesel, wah, kebanting-banting dan lumayan gelodak-gelodak juga ini ekonomi New Image. Kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Udah persiapan. Nggak nyangka juga ya ternyata si Argo 1 ini berhenti di Pegadaian Baru. Wah. Ini Argo ngecer. Udah mau berangkat lagi coy. Bahkan stasiun terisi juga kita berhenti reguler. Malah waktu itu saya ingatnya lupa naik Tegal Express atau Tegal apa ya, yang waktu itu ekonomi itu berhenti di sini untuk disusul Argo Cirebon sama Argo Dwi Pangga ya. Sekarang malah Argo Cirebon ya yang berhenti di stasiun terisi. Lucu sekali ini kereta Argo 1. Jadi tadi kayaknya sejak Haur Gelis itu kita sudah mengalami keterlambatan dan tiba di Jatibarang ini juga terlambat. Kita masuk Sepur belok. And you know what? Apakah disinilah saat-saat kita akan disusul oleh Argo Dwi Pangga ya? Argo C disusul oleh Argo D karena sering banget Argo D itu membuntuti sampai Cirebon makanya jadi telat. Ini harusnya kita berhenti lama ya, tapi ini jam segini nih harusnya udah berangkat lagi dari Jatibarang nih, udah telat. Nih ya Rek, tadi yang saya bilang, saya naik armada New Image pertama. Kereta ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2016. Tahu pertama dari mana? Dari nomor seri 01 ini ya. Ini adalah armada New Image paling awal yang sekarang di bawah asuhan depo kereta Cirebon. Jadi memang ya di beberapa kesempatan saya mencoba naik kereta Argo Dwi Pangga dari arah Jakarta. Setiap kali mau menjelang atau setiap kali tiba di Cirebon itu hampir pasti selalu telat. Dan kereta ini yang bikin gara-gara ya. Argo Dwi Pangga berangkatnya tidak terlalu jauh dari Argo Cirebon, makanya kita membuntuti si Argo Cirebon ini terus. Yang tentu pemberhentiannya lebih banyak, tidak sengebut Argo Dwi Pangga ya mungkin. Jadi si Argo Dwi Pangga harus membuntuti sedikit-sedikit sampai Cirebonnya terlambat. Dan kemarin saya bilang kenapa sih jadwal Argo Cirebonnya nggak dimodifikasi biar si Argo Dwi Pangga ini nggak telat terus nyampe Cirebonnya. Dan sekarang Argo Cirebon berhentikan di Jatibarang untuk disusul sama Argo Dwi Pangga. Terkabul juga ya.
kereta Argo Cirebon hadir sebagai peleburan dua kereta, yaitu kereta Argo Jati dan kereta Cirebon Express. Kalau dulu Argo Jati menawarkan kelas layanan full eksekutif, dan Cirebon Express itu kalau nggak salah ingat eksekutif dan bisnis, maka Argo Cirebon hadir dengan kelas layanan eksekutif dan ekonomi. Kalau saya lihat ya, menurut hemat pemikiran saya, dilihat dari kelas layanan yang ditawarkan dan jumlah stasiun singgahnya, saya rasa kereta ini nggak perlu amat mengusung brand Argo sih. Karena secara kelas layanan juga mirip kayak Cirebon Express kan. Jadi kayaknya dikasih nama Cirebon juga cukup ya, atau dikembalikan ke Cirebon Express misalnya, atau Cirebon Express, itu menurut saya kayaknya lebih make sense. Kemudian untuk harga tiket ya, untuk tarif reguler, kayaknya kereta ini yang memiliki tarif termurah dari arah Gambir. Kalau di hari weekdays ditaruh di subkelas yang paling bawah kayaknya. Kalau kelas ekonomi 130.000 dan kelas eksekutifnya 180.000 rupiah. Kemudian saya coba bandingkan dengan tarif di weekend, di akhir pekan itu subkelasnya agak sedikit naik di angka 150.000 untuk kelas ekonomi dan 210.000 untuk kelas eksekutif ya. Jadi rentang-rentang harga segitu, bising sekali Rek. Jadi untuk rentang-rentang harga segitu kayaknya baru bisa kita dapatkan kalau kita pakai mekanisme tarsus ya, dari Jakarta ke Cirebon. Kalau yang reguler kayaknya memang dari arah Gambir ini Argo Cirebon yang paling murah. Terkecuali kereta-kereta yang dari arah Pasar Senen mungkin ada yang lebih murah ya di kelas layanan yang lain. Dan oh Gusti, ini new image-nya keluar aslinya. Saya naik di ekonomi 1, awal-awal sih nyaman, enak, tapi pada akhirnya gemblodak juga. Guncangannya luar biasa, cukup bising juga di area ujung kabin sini. Paling yang cukup menarik itu cuman pengaturan suhu kabin yang memang sejuk, stabil sepanjang perjalanan, dan posisi duduk saya yang kebetulan arah maju. Jadi ya sudahlah, perjalanan 3 jam bisa saya nikmati meskipun ya agak kebanting-banting juga. Jadi sudah hilang rasa penasaran saya ya mengenai jadwal perjalanan terkini Argo Cirebon yang kemarin sempat membuat telat Argo Dwi Pangga. Sekarang sudah harus disusul sebelum Cirebon. Jadi si Argo Dwi Pangganya kita kasih jalan duluan. Kemudian si ini nanti Cirebon akan masih melanjutkan perjalanan ke Tegal. Saya akan bersiap turun di stasiun Cirebon. Terlambat. Terima kasih Cirebon. Ini kereta apa ya? Wait, ini keretanya Wong Jogja ternyata. Fajar Utama Yogyakarta, tujuan Pasar Senen. Penumpang turun Cirebonnya banyak ya. Tiba di kisaran tengah hari di Cirebon, keluar dari kabin penumpangnya langsung meleleh. Ini masih ketutupan atap peron ya, nanti kalau udah kena sinar matahari langsung, wah, amazing.
Oke, bersyukur sudah tiba dengan selamat di stasiun Cirebon ya, dan udah nggak penasaran lagi mengenai jadwal terkini perjalanan Argo Cirebon yang kemarin ngerecokin Argo di Panggal sudah disusul secara resmi di Jatibarang. Dan dengan tibanya saya di kota Cirebon, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit.